காலைல 8:30 மணி வரைக்கும் தூங்கினா எப்பறம் உருப்படுவ? எந்திரா. Oh my god, balance down Nana. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Siapa yang jadi pengangguran di sini? Jangan berkecil hati. Menganggur tidak harus diratapi. Mimin akan ulas film Pelaila Patadari tahun 2014. Dibintangi Danus yang aktingnya sangat bagus. Ceritanya tentang pengangguran yang berikan banyak pelajaran. என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போடான்னு சொல்ல போ. Kita colek dulu sahabat cerita puisi sesuai request ya. Seperti Evi di Purwodadi, Ima Wijaya di Jambi, Mas Simon di Cilacap, Sudan Studio Dance di Balikpapan, Hamdani di Gerung Lombok Barat, Zaini di Kalimantan, Irwan Karnadi di Tangerang Selatan, Abdul Kholik di Madura, Ira di Mojokerto, Abdul Jumar asal Bima, Zainuddin di Aceh, Maisa di Riau, Sarip Cahong di Banjarmasin, Ainul Koirudin di Blitar, Susi Ajalah di Taiwan, dan yang belum kecolek giliran ya. என் பேரு ரகுவரன். எங்க அப்பா என்னை எப்பயும் இப்படிதான் எழுப்புவார். Namanya Ragu Faran, seorang sarjana pengangguran. Kuliah mahal-mahal sebagai insinyur, ujung-ujungnya menganggur. Sudah 4 tahun Ragu Faran yang diperankan Danus bergelar sarjana, tapi belum juga mendapat kerja. Setiap hari selalu dimarahi ayahnya. Untung ada sang ibu yang selalu memberi cinta. Nasib Ragu berbeda dengan adiknya, Kartik. Adiknya sudah memiliki pekerjaan dan mendapat gaji bulanan. Kartik adalah kebanggaan orang tua. Ragu memiliki tetangga baru, namanya Salini yang baru pindah bersama ortu. Ingin sekali rasanya Ragu bisa bertemu, tapi dia terbelenggu. Status pengangguran Ragu membuatnya sebagai pria tidak bermutu. Apalagi informasi dari Ibu Salini, sosok Salini bekerja dengan gaji tinggi. Ragu dibuat malu sendiri. Pendapatannya yang puluhan juta per bulan tidak mungkin bisa dipacari. Ibu Ragu Faran, Bu Pana, tetap menyayangi anaknya meski pengangguran. Ragu hanya sering diomeli dan dihina ayahnya. Apalagi Kartik juga sudah mampu beli mobil. நமக்கு இதெல்லாம் சரி வராதுப்பா. Sebenarnya Ragu sangat cerdas, tapi orangnya cadas. Dia hanya ingin bekerja sesuai bidangnya, yaitu insinyur teknik sipil. Itulah yang membuat Ragu bertahun-tahun menjadi pengangguran. Cheers. Untuk mengisi waktu, kerjaan Ragu main Facebook dan mabuk-mabukan. Dia mabuk bersama anggota grup Facebook Pelaila Patadari yang disingkat VIP. Grup tersebut berisikan insinyur pengangguran dan insinyur yang bekerja tidak sesuai jurusan. Ragu pulang ke rumah dalam kondisi teler. Tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Mobil itu dikendarai Salini yang diperankan Amala Paul. Ragu tidak menyadari jika gadis yang menabraknya adalah tetangga barunya. Dia terus mengoceh tentang banyak hal. Mulai dari nasib buruk yang dialami sebagai pengangguran, ayahnya yang sering membandingkan Ragu dengan adiknya, hingga soal tetangga barunya yang ingin dilihat melalui teleskop. Oh my god, balance. Keesokannya Ragu dimarahi ibunya karena sudah berkali-kali pulang dalam keadaan mabuk. Uang yang diberikan justru digunakan untuk mabuk. Untung saja tetangganya Salini yang mengantar pulang. Ragu menjadi kaget mengetahui itu karena mabuk membuatnya tidak menyadari apa yang sudah terjadi. Ragu semakin minder saat bertemu Salini. Gadis itu juga tidak menghormatinya karena Ragu diketahui pengangguran. Sikap Salini mulai berubah ketika mengetahui alasan Ragu menjadi pengangguran, bukan karena malas atau bodoh. Tapi dia menolak banyak tawaran kerja dari perusahaan karena ingin bekerja sesuai hati nuraninya, yaitu bekerja sebagai insinyur.
Hubungan Ragu dan Salini menjadi baik sebagai tetangga. Keduanya lebih akrab dan sering bersama. Selanjutnya, Ragu kembali berusaha mencari pekerjaan. Dia melamar di perusahaan yang dipimpin Arun Subramanyam. Arun menjadi bos karena perusahaan itu milik ayahnya, Venkat Subramanyam. Arun meminta Ragu mendesain proyek sebuah bangunan yang melanggar aturan. Tentu saja Ragu tidak mau. சார் இந்த தப்புலாம் பண்ணக்கூடாது தானே சார் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ஒழுங்கா. Langsung deh Ragu tidak diterima kerja. Tapi itu pilihan hidupnya. Menjadi pengangguran jauh lebih baik dibandingkan bekerja dengan mengkhianati nurani. Salini menyarankan agar Ragu mencari pekerjaan lain. Saran itu sudah sering didengar. Ragu tidak mau bekerja di luar bidangnya karena akan membunuh mimpinya sebagai seorang insinyur. Saat itu Salini juga memberitahu jika ulang tahunnya bulan depan. Salini ingin mendapat hadiah iPhone di hari lahirnya. Ini mah kode cewek banget guys. Ingin sekali rasanya Ragu bisa membeli iPhone. Ragu menemui adiknya untuk meminta uang. Tapi Kartik justru tengah dipukul teman kantornya. Ragu meminta Kartik untuk memukul balik. Masalah sepele itu berbuntut panjang. Para preman mendatangi Ragu ke rumahnya. Ragu dihajar tanpa perlawanan. Dia menjadi tidak berdaya. Mukor. Ibunya sangat panik melihat Ragu dipukul. Ibunya bingung harus berbuat apa. Ayah Ragu juga sedang tidak ada di rumah. Mendengar ayahnya tidak ada di rumah, Ragu langsung bangkit berdiri. Kini dia terlihat macho. Giliran Ragu yang menghajar para preman. Ternyata Ragu sengaja tidak melawan karena mengira ayahnya ada di dalam rumah. Malamnya ayah Ragu sangat marah mengetahui anaknya berurusan dengan preman. Tapi sang ibu selalu membela. Ibunya kemudian mengikatkan tali di pergelangan tangan Ragu. Siapapun tidak boleh dipukul selama tali itu masih terpasang. Ragu juga kembali diminta bekerja oleh ayahnya. Tidak harus sebagai insinyur. Ada perusahaan yang buka lowongan kerja dengan gaji Rp50.000. Keinginan ayahnya dituruti. Ragu juga butuh uang untuk belikan Salini iPhone. Ragu kemudian melamar kerja dan diterima. Pekerjaan itu tidak sesuai dengan jiwanya, tapi tetap dijalani meski terpaksa. Setelah menerima gaji pertama, Ragu langsung berhenti kerja. Rp10.000 diberikan kepada ibunya, sedangkan Rp40.000 untuk beli iPhone. Masalah datang dari adiknya, Kartik. Dia kehilangan uang Rp40.000 untuk biaya pendidikan S2-nya. Kartik takut ayahnya tahu, meski itu uang miliknya sendiri. Kartik memohon agar bisa dibantu. Kasihan melihat adiknya yang penakut, uang untuk beli iPhone diberikan. Memang kakak yang baik ya. Itulah pertama kali Ragu memberi adiknya uang, tentu saja dengan rasa penuh bangga. Ragu kemudian datang ke acara ultah Salini tanpa membawa iPhone. Untungnya gadis itu tetap ramah. Salini memang bukan gadis matre. Mirip Mimin banget deh pokoknya. Ragu kemudian memberikan hadiah teleskop buatannya sendiri untuk Salini. Happy birthday. Pulang-pulang, Ragu ditanya ayahnya mengapa berhenti kerja. Ayahnya kembali membanding-bandingkannya dengan Kartik. Apalagi Ragu hanya memberikan Rp10.000 saja dari uang gajinya. Sangat jauh berbeda dengan Kartik. Semua gaji Kartik diberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Ragu kesal selalu dibanding-bandingkan karena ayahnya sendiri memperlakukan Ragu dan Kartik berbeda sejak kecil. Kenapa ayah membanding-bandingkan kami? Ini hidup saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Silahkan usir saya kalau ayah mau, ujarnya berteriak. Ya உடம்பு நான் புறக்காட்டி கூட பரவாயில்ல அதானே அதுக்கு அர்த்தம். Ragu langsung ditampar oleh ibunya. Selama ini ibunya selalu membela, tidak pernah mempermasalahkan meski Ragu menganggur. Kamu mau merokok, mau mabuk, mau tidak kerja, ibu tidak permasalahkan. Tapi kalau kamu berani meninggikan suara kamu dan bicara kurang ajar pada ayah kamu, ibu akan pukul kamu, ucapnya.
Kesal karena ditampar, Ragu mabuk lagi. Salini mencoba berbicara bahwa tamparan dari ibunya karena kasih sayang. Ragu mengaku jenuh selalu dibanding-bandingkan dengan Kartik. Raghuvaran, failure. Saya lebih suka Raghuvaran daripada Kartik, ucap Salini tersenyum. எனக்கு கார்த்திகை விட Selanjutnya, Ragu diminta ayahnya untuk menjaga ibunya yang kurang sehat. Ayahnya dan Kartik akan pergi ke acara pernikahan keluarga. Ragu hanya diam saja. Dia sedang ngambek, tidak mau bicara dengan ibunya karena sudah ditampar. Ragu lebih memilih keluar seharian bersama Salini. Ibu Ragu terus saja menelpon ketika Salini mengungkapkan rasa sukanya kepada Ragu. Tapi panggilan itu selalu di-reject. Maklum, Ragu sedang ngambek bicara dengan ibunya. Ragu sama sekali tidak mau mengangkat telepon. Saat pulang, Ragu bingung melihat banyak warga berkumpul di rumahnya. Kartik juga menyambut Ragu dengan tangisan. "Kenapa kamu tidak angkat telepon ibu?" tanya Kartik. Kabar mengejutkan disampaikan Kartik. Ibunya sudah meninggal dunia. Berkali-kali Ragu ditelepon oleh ibunya karena sesak nafas, tapi justru di-reject. Saat kami sampai di rumah, ibu sudah terbaring di lantai, tutur Kartik. Raghuvaran serasa tidak percaya apa yang terjadi. Dia menatap dalam tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Ragu hanya bisa diam ketika ayahnya menumpahkan amarah. Seluruh tubuh Ragu menjadi lemas. Dia sama sekali tidak pernah menduga ibunya pergi begitu cepat. Ragu belum sempat membuat ibunya bangga, belum sempat membalas jasanya. Rasa menyesal menyelimuti hari-harinya, apalagi ayah dan adiknya juga tidak mau bicara dengan Ragu. Andaikan saja telepon berkali-kali dari ibunya diangkat, mungkin nyawa ibunya bisa selamat. Kasihan banget. Kehidupan Raghuvaran masih suram setelah 3 bulan kematian sang ibu. Dia tidur di tenda atap rumah dan mabuk-mabukan meluapkan penyesalan. Salini berusaha menyadarkan Ragu bahwa hidup harus terus dijalani. உன் கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட அப்படியே ஒரு டென்ட் போட்டு குடிச்சிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம்? Rumah Ragu kemudian dikunjungi Ram Kumar, seorang pengusaha sukses. Kedatangan Ram Kumar untuk mengucapkan terima kasih karena paru-paru ibu Ragu sudah ditransplantasikan ke anak gadisnya, Anita. Ram Kumar menawarkan bantuan apapun sebagai ucapan terima kasih, tapi Ragu menolak. Prinsip Ragu, dia bisa mengurus hidupnya sendiri. வேணாண்டா சொல்லினே இருப்பான். Sedikit demi sedikit, Ragu menata kembali hidupnya. Dia berusaha memperbaiki hubungan dengan ayah dan adiknya. Ragu juga melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Sayangnya tak kunjung diterima. Akhirnya Ragu menerima tawaran bekerja di perusahaan Ram Kumar karena sesuai bidangnya. 6 bulan sudah berlalu. Raghuvaran ditugaskan kantornya bisa mendapatkan proyek pemerintah senilai 300 crore, yaitu pembangunan tempat tinggal bagi orang-orang miskin yang selama ini tinggal di daerah kumuh. Ragu dipercaya bisa menangani proyek tersebut. Proyek besar milik pemerintah memang incaran banyak perusahaan karena bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tentu saja persaingan antar perusahaan juga ketat. Hebatnya, Ragu berhasil memenangkan tender karena harga penawaran yang dibuat tidak neko-neko. Kemenangan Ragu menjadi masalah bagi Arun Subramania. Proyek itu harus dia dapatkan agar ayahnya bangga, karena selama ini proyek besar pemerintah selalu dimenangkan perusahaannya. Arun akan menghancurkan pekerjaan Ragu, apalagi Ragu yang memenangkan tender dulu pernah melamar kerja di kantornya. Keberhasilan Ragu membuat bosnya Ram Kumar dan anaknya Anita bangga. Keluarga Ragu juga bahagia. Inilah proyek besar pertama yang ditangani Ragu. Saat itulah kenangan tentang ibunya selalu datang. Ibunya tak sempat melihat kesuksesan Ragu. Andaikan saja ibunya masih hidup, betapa indahnya pencapaian saat ini. Memang penyesalan selalu ada di belakang, guys. Peletakan batu pertama proyek dimulai. Ragu sangat teliti. Dia menolak bahan yang berkualitas rendah, termasuk bata yang diproduksi perusahaan wakil rakyat atau MLA Paradarajan. மெட்டீரியல்ஸ்ல குவாலிட்டி கொஞ்சம் Dampaknya, Ragu yang terlihat seperti orang culun mendapat ancaman akan ditikam oleh MLA Paradarajan. Anda mengancam saya karena saya pakai kacamata. Sebenarnya saya orang jahat.
Sumpah, jika Anda bertindak kurang ajar, mungkin saya akan hilang kesabaran, ucap Ragu. நீங்க வேற ஒரு மாதிரி பேசுறீங்களா அப்புறம் Arun Subramaniam, orang yang berada di balik MLA jahat itu. Arun terus bergerak menggagalkan pembangunan proyek. Ragu sampai kaget melihat pengerjaan proyek tidak sesuai master plan yang dirancang. Orang yang menangani itu adalah Jivan, yang ternyata bekerja untuk Arun. Menurut Arun, Ragu sangat tidak pantas mengerjakan proyek senilai 300 crore rupiah. Oleh karena itu, Ragu diminta mundur. Arun siap memberikan kompensasi. Ragu bahkan mulai diancam. Arun belum tahu saja karakter Ragu sesungguhnya. Mengerjakan proyek besar adalah mimpi Ragu sebagai seorang insinyur. Siapapun tidak boleh merenggutnya. Apalagi oleh Arun, anak pengusaha yang tanpa kerja keras bisa menjadi bos perusahaan. Anda tidak pantas untuk sombong. Saya yang seharusnya sombong karena berjuang keras sejak kecil, ujarnya. Proyek kembali dilanjutkan sesuai rancangan Ragu. Arun tidak tinggal diam. Dia membeli semua tenaga kerja, bahkan rela membayar 2 kali lipat asalkan tidak lagi bekerja untuk Ragu. Bisnis memang bukan hanya tentang uang, tapi juga kepuasan. Saya akan menghancurkan Anda dan merebut proyek itu dari Anda, ucap Arun kepada Ragu lewat telepon. Ragu mulai stres, proyek tidak bisa dilanjutkan tanpa pekerja. Tapi nasib baik baginya, warga miskin yang akan menempati rumah itu siap membantu. Mereka selama ini sudah terbiasa kerja bangunan. Masalah belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk bisa melanjutkan proyek, warga harus dibimbing oleh supervisor. Dibutuhkan juga insinyur elektronik dan mekanik. Ragu berusaha mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan, tapi pengaruh Arun membuatnya gagal. Sosok Salini selalu ada menemani Ragu dalam suka maupun duka. Salini tetap menyemangati kekasihnya itu. Ragu kemudian memanfaatkan grup Facebook Pelaila Patadari atau VIP Group. Mengingat anggota grup adalah orang-orang yang bergelar insinyur. Usaha Ragu tidak sia-sia. Banyak insinyur yang selama ini menganggur datang membantu. Insinyur yang bekerja di bidang lain juga merasa terpanggil. Pembangunan proyek pun bisa dilanjutkan dengan baik. Arun lagi-lagi bisa dikalahkan. Giliran Ragu yang mengolok-olok Arun karena hanya bisa membanggakan nama besar ayahnya. Arun sendiri tidak bisa apa-apa. ini முதல்ல பல்லாங்குழி விளையாடணும். Olokan itu membuat Arun semakin marah. Arun tidak lagi menggunakan strategi untuk menghancurkan proyek Ragu. Dia mengirim para preman untuk memukul semua pekerja. Karakter asli Ragu terpancing. Dia ingin menghajar balik semua preman. Tapi dia ingat wasiat ibunya. Selama tali yang diikatkan sang ibu masih terpasang, Ragu dilarang memukul siapapun. Akhirnya Ragu membiarkan dirinya dihajar preman. Ragu dan semua pekerja dipukul habis-habisan. Keganasan preman berhenti setelah polisi datang. Namun semua orang sudah terluka, bahkan pekerja yang bernama Anan kondisinya kritis. Kepada media yang ingin mendapatkan informasi, Ragu tidak mengungkapkan siapa dalam penyerangan. Ragu hanya kecewa para insinyur dipukul. 5 juta insinyur lulus setiap tahun, hanya 40.000 orang yang mendapat pekerjaan. Sekarang banyak insinyur bekerja untuk saya, tapi justru dipukuli, kesalnya. மொத்தம் 3217 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா? Sementara Arun dimarahi oleh ayahnya, Venkat Subramaniam, atas penyerangan itu. Mengelola perusahaan seharusnya menggunakan kecerdasan. Kebodohan Arun bisa menghancurkan perusahaan. Arun sendiri sama sekali tidak khawatir. Menggunakan cara kekerasan terbukti telah membuat Ragu Faran ketakutan. Mereka tidak menyebut nama kita di media karena mereka sudah takut, ujarnya. Orang yang dianggap ketakutan justru datang sendiri ke kantor musuh. Ragu datang dengan penuh percaya diri. Anak Anda harus minta maaf kepada pekerja saya. Nama Anda tidak saya sebut pada wartawan bukan karena takut. Saya hanya tidak ingin memperpanjang masalah, tegas Ragu kepada Venkat. Awalnya Venkat tidak mau mengakui jika anaknya bersalah, tapi Arun terpancing dan mengakui sendiri apa yang sudah dilakukan. Ragu meminta Arun untuk diam, tidak etis ikut berbicara ketika Ragu berbicara dengan ayahnya. Karena Arun hanya anak kecil di mata Ragu.
Rupanya sifat ayah dan anak sama saja, menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Venkat adalah pengusaha busuk. Dia mempersilahkan Ragu jika berani menyentuh dan memukul Arun. Adra pakla. Tanpa rasa takut, Ragu langsung menampar Arun. Anak buah Venkat juga dihajar. Ibu saya meminta agar tidak memukul siapapun. Tapi jika ibu saya ada di sini hari ini, dia juga akan memukul Anda, ucapnya. Ragu kembali menampar Arun dan dipaksa meminta maaf. Jika tidak, semua pengakuan Arun dan ayahnya akan disebarkan ke media. Karena ternyata Ragu datang dengan membawa kamera tersembunyi. Semua kebusukan Venkat dan anaknya sudah terekam. இது HD கேமரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது நான் அடிக்க Para insinyur muda yang bekerja untuk Ragu sebenarnya ingin balas dendam, tapi Ragu melarang mereka. Apalagi Arun akhirnya datang minta maaf. சாரி Permintaan maaf itu dilakukan Arun dengan sangat terpaksa. Ayahnya yang selama ini dibanggakan malah tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya justru lebih mengutamakan nasib perusahaan daripada harga diri anaknya. தப்பு பண்ணது நீ. என்ன ஒரு Pembangunan proyek rumah untuk orang miskin dilanjutkan lagi. Ragu berhasil menyelesaikan proyek besar itu dalam waktu 10 bulan. Dia juga sudah menikahi Salini. Ragu kini sudah memiliki mobil mewah, tapi memilih menggunakan skuternya pergi ke lokasi peresmian proyek yang sudah diselesaikan. யோ இந்த ரூட்ல தான் வரானே. Arun yang belum mengaku kalah kembali menggunakan preman menyerang Ragu. Hal itu membuat Ragu benar-benar kesal. Dia menghajar semua preman sampai tunduk. Arun ketakutan melihat kehebatan Ragu. Dia ingin melarikan diri. Dengan penuh gaya, Ragu meminta Arun melepas bajunya untuk dia pakai. Arun benar-benar dipermalukan. Dia salah besar masih berani melawan. ஒன்னெல்லாம் அச்சு வளர்க்காம Ragu kemudian membonceng Arun ke lokasi acara peresmian. Arun sudah dibuat tidak berani berkutik lagi. Film pun selesai setelah menteri meresmikan proyek karya Ragu. Sampai jumpa pada Pelaila Patadari kedua. Aktris besar India, Kajol, ikut bermain di sana. Filmnya berkualitas juga. Sampai jumpa.